Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Jumpa lagi pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Saya Dr. Kunti. Kali ini kita sampai pada topik ke-12, yaitu tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bicara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu kita tidak terlepas dari Belanda ya. Di Belanda sendiri diawali dengan tahun 1948. Adanya keinginan Belanda untuk menerapkan konsep negara kesejahteraan atau negara hukum modern, di mana dalam konsep ini negara itu turut serta campur tangan di dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum. Timbul kekhawatiran jika pemerintah itu turut campur tangan, banyak berinteraksi dengan warga masyarakat, banyak mengatur warga masyarakat, jangan-jangan kemudian nanti timbul timbul kesewenang-wenangan atau kekhawatiran kalau hak privasi warga negara dicampuri seperti itu. Nah, maka kemudian muncul keinginan untuk melakukan kajian melalui penelitian apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan penyelenggaraan negara dengan konsepsi welfare state ini. Nah, kemudian dibentuk suatu komisi di bawah parlemen dipimpin oleh De Monsy, sehingga komisi itu disebut sebagai atau dinamakan Komisi De Monsy. Nah, Komisi De Monsy ini bekerja beberapa tahun dan kemudian pada tahun 1950 itu melaporkan hasil penelitiannya. Nah, pada penelitian itu Komisi De Monsy kemudian menyimpulkan ada beberapa azas yang dikehendaki oleh masyarakat untuk melaksanakan konsepsi negara kesejahteraan itu. Kemudian disepakati bahwa yang dituangkan di dalam asas umum pemerintahan yang baik ini adalah asas-asas yang kemudian dipakai oleh warganya untuk mengajukan atau sebagai alas gugat untuk mengajukan gugatan ke peradilan administrasi. Nah, akhirnya disepakati ada 7 asas, yaitu misalnya ada asas kesamaan, ada asas kepercayaan, asas kepastian hukum, kemudian asas larangan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Nanti silahkan Anda lihat di modul digital saya ya. Nah, tapi asas ini tidak statis, jadi asas ini dimungkinkan berkembang, bertambah gitu seiring dengan alas gugat yang diajukan oleh masyarakat ke PT UN gitu. Dan asas ini kemudian diikuti oleh berbagai negara, termasuk Inggris, Prancis, Belgia begitu. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sendiri itu mengenal asas umum pemerintahan yang baik, atau kalau di Belanda disebut sebagai Algemene Bepalingen van Behoorlijke Bestuur. Itu dikenal diawali dengan dikirimnya calon-calon hakim peradilan tata usaha negara yang waktu itu tahun 80-an itu akan dibentuk gitu. Kemudian calon-calon hakim itu belajar di Belanda beberapa saat untuk nanti pulang mengisi porsi atau kebutuhan hakim administrasi atau hakim tata usaha negara, sehingga mereka yang pulang dari Belanda itu sudah mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahkan acap kali digunakan juga untuk pertimbangan hukumnya di dalam mengambil putusan sengketa tata usaha negara. Tetapi baru kemudian formal atau kemudian diformalkan dalam suatu peraturan perundang-undangan itu ketika pasca reformasi ada keinginan yang kuat untuk penyelenggaraan negara yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian disahkanlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN gitu. Nah,
seiring dengan perkembangan di dalam menerapkan azas ini, meskipun namanya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 ini adalah asas umum penyelenggaraan negara gitu, tapi kemudian pada perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, di dalamnya itu ada perubahan tentang alas gugat. Kalau dulu ada 3 alas gugat, kemudian pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itu menjadi 2, yaitu jika keputusan TUN itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah jika keputusan TUN atau KATUN itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kemudian di dalam penjelasannya dijelaskan dijelaskan di situ bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada undang-undang ini adalah asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Jadi kemudian AUPB ini dikenal dalam proses gugatan di PT UN, tapi kemudian mendasarkan pada asas umum penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN gitu. Dan ini memang dipakai oleh hakim untuk sebagai pertimbangan hukum di beberapa putusannya, atau juga dipakai sebagai alas gugat oleh warga pencari keadilan. Nah, selanjutnya kalau di Belanda asas-asas umum penyelenggaraan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dipandang sebagai norma yang tidak tertulis gitu, yang dipahami oleh para hakim, kemudian juga menjadi dasar untuk pertimbangan putusannya. Maka kemudian di Indonesia dengan adanya ketentuan di dalam perubahan Undang-Undang PT UN ini, kemudian asas-asas ini ya dinormalkan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 gitu. Nah, di dalam perkembangannya ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang kemudian di Indonesia seperti tadi saya sampaikan bahwa para hakim itu sebetulnya sudah tidak asing lagi dengan asas-asas ini, karena mereka itu juga mendapat pendidikan, banyak yang mendapat pendidikan di Belanda dan kemudian sudah mengenal asas ini gitu. Jadi kemudian kita menggunakan Undang-Undang 28 tahun 99 sampai pada kemudian pada pada tahun 2014 itu kita memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang AP, administrasi pemerintahan. Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini kemudian di situ sudah disebutkan secara jelas yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahkan kemudian di situ dikatakan adalah singkatannya atau disingkat itu AUPB. Jadi AUPB ini kemudian menjadikan sebagai di AUPB ini dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ini, AUPB ini dapat digunakan ya menjadi wewenang dari pejabat untuk mengeluarkan satu keputusan dan atau tindakan, sekaligus juga bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan dari warga pencari keadilan. Dituangkan di dalam pasal 10 tentang asas umum pemerintahan yang baik. Jadi sejak itu maka PT UN Peradilan Tata Usaha Negara itu yang mendasarkan diri yang dimaksud dengan peradilan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
di dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014. Sedangkan meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu juga tidak dihapus gitu. Nah, kemudian Anda sekalian dipersilakan untuk melihat apa definisi dari masing-masing asas yang dituangkan di pasal 10. Jadi ini tugas ya, tugas untuk kalian untuk melihat pasal 10, mempelajari pasal 10 sekaligus kemudian penjelasannya. Nah, di dalam penjelasan pasal 10 itu dijelaskan secara rinci asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Jadi definisinya atau terminologi dari asas-asas yang dituangkan di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Jadi ini tugas. Sehingga kemudian beberapa ahli itu mengatakan bahwa AUPB ini bermanfaat atau bisa dikatakan sebagai penting dan berfungsi. Yang pertama itu bagi administrasi negara sendiri di dalam melaksanakan tugasnya, membuat keputusan dan melakukan tindakan, maka dia harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Di satu sisi bagi warga pencari keadilan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dipakai untuk mengajukan gugatan. Dan kemudian bagi hakim itu juga asas umum pemerintahan yang baik ini bisa digunakan sebagai pertimbangan hukum. Nah, oleh karena itu sebetulnya juga penting bagi para pembuat peraturan perundang-undangan, baik itu yang berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lain, itu juga harus memperhatikan AUPB ini di dalam membuat suatu perundang-undangan ya. Jadi fungsi dari AUPB ini juga meliputi 4 hal itu. Nah, mungkin Anda sekalian juga pernah dengar good governance yang diterjemahkan juga sebagai penyelenggaraan negara yang baik atau penyelenggaraan pemerintah yang baik, atau lebih tepatnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, apakah sama dengan AUPB gitu ya? Ternyata ada sedikit perbedaan. Dilihat dari sejarah itu ada perbedaan tujuan ya. Kalau yang AUPB ini tujuannya ingin menggali apa yang diharapkan dari masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan welfare state. Sedangkan kalau good governance atau sering disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik itu lebih menitik beratkan pada pembagian peran. Karena setelah berjalan demikian lama, tahun 90-an itu dirasa bahwa beban yang diemban oleh pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum ini cukup berat. Karena masyarakatnya sudah semakin kompleks dan kebutuhan masyarakat semakin luas ya, dan harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, karena beratnya itu, maka kemudian dibuatlah suatu konsepsi yang pada intinya adalah kemitraan. Kita lanjutkan ya. Pada konsep good governance itu ada 3 unsur yang memiliki peran masing-masing. Jadi lebih menitik beratkan pada pembagian peran antara pemerintah, investor atau swasta, dan kemudian masyarakat sipil atau civil society. Nah, 3 unsur ini di dalam terselenggaranya good governance itu harus mempunyai peran yang seimbang antara pemerintah dan investor atau pemilik modal, dan masyarakat itu harus memiliki kedudukan yang seimbang yang sama-sama akan menyelenggarakan kesejahteraan umum gitu. Dan ketiga unsur ini harus bersifat kemitraan.
tidak lagi hierarkis. Demikian kira-kira apa yang saya sampaikan untuk materi AUPB dan Good Governance ini sebagai topik ke-12 ya. Saya harapkan yang sedikit ini Anda dalami, silakan ditambah materi di dalam modul pembelajaran dan juga Anda bisa eksplor sendiri ya, karena ini kita belajar menitik beratkan kepada mahasiswa ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.